Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa, nikmat-nikmat Islam yang ada di dalam diri kita, yang harus selalu kita jaga dan kita rawat dengan menambah lagi ilmu agar kemudian kita makin yakin, makin mantap dan tidak goyang dalam keimanan untuk menyongsong hari-hari yang panjang, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita masih membahas kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab beriman kepada hari kemudian, hari yang tidak ada ujungnya, hari yang tidak ada endingnya. Dan kita masih dalam rangkaian dalil-dalil naql dari Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada pertemuan terakhir membahas tentang Dajjal, maka saya lanjutkan menulis kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kemudian mengutip hadis Imam Muslim dalam riwayat Imam Muslim nomor 2949. Terus kalau ini hafal ini namun wajah. Di sini disebutkan la taqum sa'ah illa ala isyrarun nas. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang jahat. Artinya selama dunia ini masih ada orang-orang baik, selama masjid masih berkumandang, selama masih ada amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah kiamat yang besar itu masih jauh. Walaupun ciri-ciri kecilnya itu sudah nampak. Makanya jangan sampai kita salah jalan sehingga jadi orang-orang yang jelek, lalu justru muncul kiamat pas kita masih hidup. Artinya jangan pernah punya impen-impen, pengarep-arep, harapan. Kok aku pengen delok kiamat, saya sakit, ampun. Orang yang baik ya orang yang nggak ketemu kiamat. Apalagi sampai pengen ngetes ilmu, ingin diceritakan soal Dajjal, aku penasaran pengen ketemu, tak dungo pengen bisa ketemu, betul ya, ampun. Karena nanti nek ketemu tenan, belum tentu kita bisa menahan cobaan fitnah yang keluar dari dirinya. Makanya yang namanya cobaan, yang namanya fitnah itu jangan diminta. Tapi kalau datang ya dihadapi. Bedakan ya, jangan kayak sebagian orang yang ingin ngetes ilmu, maka itu tidak baik di dalam agama kita. Kemudian penulis kitab ini juga mencantumkan hadis dari Sahih Muslim lagi nomor 2955, ma bainan nafqataini arba'un. Jarak antara dua tiupan sangkakala itu ada 40 apa? Allah alam. Summa yunzilullahu minas sama' ma'an. Kemudian Allah menurunkan air dari langit pada tiupan yang kedua dalam rangka membangkitkan manusia. Fayambutuna kama yambutul baqal. Maka manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya al-baqal, sayuran, pupul. Walaysa minal insani syai'un illa yabla. Dan tidak ada satupun dari jasad manusia melainkan hancur illa yabla illa adman wahidan wa huwa ajbud zanab, kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekor yang bagian ujung. Umpama di buah itu enten biji isi. Nah, biji kita itu nanti itu dari biji itulah kemudian Allah akan menghujani dan tumbuh. Jadi kita itu akan ditumbuhkan di situ waktu itu. Kemudian dikatakan minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Pada saat itulah semua manusia diciptakan ulang, ditumbuhkan lagi pada hari kiamat. Dan nanti di
akhirat itu juga akan berulang kasus ini, tapi dalam situasi yang berbeda. Jadi orang-orang yang masih punya iman, setelah dia mempertanggungjawabkan dosanya di neraka, maka diciduk, diambil, dikeluarkan, lalu dituang di sungai kehidupan Nahrul Hayat. Di situ mereka tumbuh lagi. Cuman bedanya ketika ini orang yang meninggal di kuburan ini tersisa tulang ekornya saja yang bagian ujung. Kalau yang di neraka itu bentuknya masih manusia tapi udah gosong. Kalau dengan mulut ingkung atau ayam bakar yang gosong kabeh. Nah, begitu dicemplungi ke sungai kehidupan itu, maka yang gosong itu ngelokok, mengelupas, terus tumbuh lagi baru, muncul lagi baru. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang punya dosa, lupa tobat, lupa minta ampun, tapi masih punya iman walaupun sangat-sangat kecil, tapi tidak kecampur dengan kesyirikan dan kemunafikan, maka Allah selamatkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Niki nggih jenengan jangan ngarep-arep yang ini, nek iso nggih merasa tidak mampir rokok ngoten. Makanya ketika kita masih dikasih waktu di dunia, dicek-cek lagi dosa apa yang pernah diperbuat, ditobati. Kalau kaitannya sama kedoliman orang lain, dikembalikan. Kalau tidak ada urusan dengan harta benda, hanya ketersinggungan, maka minta maaf, minta ikhlasnya. Pun ngalahi mawon, boten usah gala-galaan, boten usah atos-atosan. Dan minta maaf juga nggak harus prosedural tertentu, tidak usah. Ketemu salam, assalamualaikum, atau nggak ketemu di WA, assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya ada salah, minta maaf ya. Udah dijawab alhamdulillah, udah ya wis aja. Yang penting jangan nanti di akhirat tidak perlu bertanggung jawab atau punya masalah soal itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan kondisi-kondisi seperti itu agar kemudian nanti kita tidak banyak PR. Nabi SAW ketika berkhutbah pernah berucap, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum mahsuruna ila rabbikum khufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dihimpun di padang mahsyar nanti, dikumpulkan di hadapan Rabb kalian dalam keadaan khufatan, telanjang kaki. Kemudian uratan, telanjang badan, nyeker yang Jawa bilang. Telanjang badan udoh. Ghurlan, tidak bersunat. Artinya titiknya itu kembali ke kayak lain utuh. Kemudian ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahim alaihi salam ala wa innahu sayuja'u birijal min ummati. Ketahuilah bahwasanya orang yang pertama akan dikasih pakaian utuh, maka yang dikasih baju pertama kali adalah Ibrahim alaihi salam. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, fayukhadu bihim dzata shimal, dan kemudian mereka diseret ke kiri. Fa'aqul, pada saat itu aku berkata, ya Rabbi ashabi, ya Allah itulah para sahabatku. Fayaqul, maka Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat mereka sepeninggalmu. Jadi ini mengindikasikan Ikhwanifidin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adanya orang Islam yang menyimpang. Dan nanti dikonfirmasi di hadis yang lain, Ibunda Aisyah pernah bertanya, bagaimana engkau mengidentifikasi kami dibandingkan umat yang lalu, kok bisa sampai ketemu atau bisa tahu? Kata Nabi, kalian itu kayak kuda belang di tengah-tengah kuda putih, kuda hitam, sehingga aku tahu ini umat. Nah, tapi kok ada yang diseret ini tadi, maka Nabi sempat godeli, mencegah, menahan, tapi dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat umatmu ini sepeninggal kamu. Sehingga ini menjadi indikasi adanya orang yang mengaku Islam tapi menyimpang dari Islam yang benar.
Dan penyimpangan yang paling fatal soal ibadah, soal akidah. Kalau ibadah atau fikih itu hakul yakin ada khilafiyah. Makanya ada madhab 4, madhab Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali. Jelas ada 4, sehingga khilafiyah itu sebuah keniscayaan. Tapi kalau akidah harusnya satu. Saya kasih contoh. Akidah kita bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat pada saat kita hidup. Sehingga kalau kita pengen ketemu Allah, syaratnya kita harus mati. Tapi matinya juga mati yang benar, di atas akidah yang benar, di atas amaliyah yang benar, sehingga panjenengan akan masuk surga. Ketika sudah masuk surga, apa yang jenengan minta dikasih, apa yang jenengan inginkan akan diberi, sepuas panjenengan semua. Kalau kita semua sudah puas, barulah Allah akan menawari tambahannya yang lain. Dan penduduk surga sepakat kalau mereka bingung, apalagi yang kita butuhkan ketika semua yang kita minta sudah diberikan. Tapi Allah tidak menjelaskan apa yang akan diberikan sampai mereka penghuni surga dikeluarkan dari tempatnya, dikumpulkan di satu tempat yang luas, lalu disingkaplah sebuah tirai yang besar. Di balik itulah mereka melihat Allah. Dan dari situlah mereka bersepakat juga, ijma penduduk surga, bahwasanya itu kenikmatan paling tinggi, paling besar dan paling agung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akidah. Tertulis di kitab-kitab akidah tentang ru'yatullah, melihat Allah. Akidah Imam Al-Ghazali menyebutkan seperti itu. Dan akidah imam-imam yang lain juga menyebutkan hal yang sama. Tapi hari ini ya, banyak orang yang lancang, pengajian jamaahnya segede, terus ngomong, aku nih mimpi ketemu Allah. Wah, besok pengajiannya jamaahnya tambah banyak. Begitu tambah banyak, dia pun mengatakan, bahkan nek ketemu orang mung ning mimpi, pas melek aku yo iso ketemu. Tambah banyak lagi. Maka itu jelas dusta. Contoh lagi yang saya selalu contohkan, saya ulang-ulang contoh ini di Jogja. Selalu kalau ada Idul Fitri, Idul Adha, itu ada sejumlah umat Islam melalui pimpinannya itu mesti nek disi ngeri. Terus disi karo ngerinya itu mesti lebih dari 1 hari. Ketika ditanya pimpinannya, kiainya, "Mbah, kok disi kok ngeri?" Jawabane, "Ya ora apa-apa. Dan jenengan nek nentokke awal atau akhir Ramadannya gimana?" Aku nganggo ilmu khusus nopo? Ya langsung nelpon Gusti Allah. Jadi tidak pakai metode apa-apa, langsung nelpon. Maka ya, bisa kita tebak namanya dakwah model begitu, model kultusisasi seperti itu, dan dilakukan di pedesaan, otomatis menyedot sejumlah kaum muslimin untuk merapat. Belum lagi yang di Solo ada lagi mbah-mbah juga sama. Makanya bahaya mbah-mbah yang tidak ngaji itu bahaya. Beliau mengatakan, "Mas, aku punya wiritan khusus. Iku nek tak ucapke Gusti Allah boleh aku." Kok kula diajari, kata dia, "Ora iso. Kok nek tak ajari Gusti Allah bingung boleh kowe aku." Sampai pada level seperti itu. Nanti di Jakarta ada dosen Universitas Islam tafsir. Beliau mengatakan Muhammad itu ismun min asma'illah. Muhammad itu nama dari nama-nama Allah. Jadi kamu kalau mau berdoa, kata dia, tinggal sebut Muhammad, Muhammad saya minta ini nggak apa-apa katanya. Itu juga dusta. Makanya ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Kalau mau meminta berdoa, gunakan nama-nama yang indah itu, asmaul husna. Kemudian ayat berikutnya, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Berarti ada 2 perintah.
meninggalkan. Meninggalkan siapa? Orang yang menyimpang. Berarti ada orang yang menyimpang. Dan ini sinkron dengan hadis ini, di mana Nabi mau gondeli, mau goceki orang yang diidentifikasi sebagai umatnya, justru dijawab innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu itu tidak tahu wahai Muhammad, apa hal yang dia sudah lakukan dalam agamamu itu sudah diotak-atik, dimodifikasi, sudah direko-reko, piye carane nyari umat, piye carane nyari pendukung yang ujung-ujungnya harta, kedudukan atau perempuan. Makanya iman fillah azani Allah wa iyyakum bih. Maka pengajian atau majelis ilmu itu bukan soal banyak-banyakan jumlahnya, tapi soal isinya itu apa. Kalau cuma banyak-banyakan tapi tidak ada isinya, maka ya tentu jenengan tidak akan banyak mendapatkan faedah untuk akhirat. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengutip lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2417, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Ditanya, umur 17 kamu kok sudah kenal minuman keras, kenapa? Dicek lagi dan sudah kamu bertobat. Kalau belum, ya otomatis harus dibersihkan dulu di akhirat. Dibersihkan di akhirat, ya kalau nggak dapat ampunan atau syafaat dari Allah ya bisa cemplungin neraka. Makanya nanti ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Salah satunya mudminul khamr, penegak khamr. Penegak khamr di sini bukan berarti orangnya kekal di neraka, boten. Dia akan dimasukkan di neraka untuk disucikan. Dengan catatan di dunia memang tidak pernah tobat, bahkan matinya karena nenggak khamr terus mati, kan ada orang kayak gitu. Nah jelas nenggak khamr mati pasti kan nggak tobat sih kan, komis mati gitu. Nah tapi kalau pernah tobat, nah di situ ada asmaul husna ghafurun sama afuun. Bedanya ghafurun sama afuun, Allah mengampuni, catatannya masih ada. Kalau afuun, Allah mengampuni dan catatannya pun sudah dihapus. Itu nek bahasa hukum yang baru rame, napa? Abolisi kali amnesti. Bedanya napa nek abolisi niku diampuni sama presiden, tapi masalah hukumnya niku diputihkan. Tapi kalau amnesti diampuni, nek jadi dia salah, mung tak ampuni. Ya, dong, podo-podo hanya perlu penjara, mung bedone sijine dirusak, sijine dijari. Nah, maka nanti di akhirat juga berlaku yang seperti itu, dan yang mampu cuma Allah. Makanya kita selalu katakan maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Di situ ada pengampunan yang dibersihkan total, yaitu nama Allah Al-Afu, pemaaf. Lalu kemudian ada Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka di situ diampuni tapi catatannya masih ada. Sehingga orang yang diampuni catatannya masih ada ini sempat sok jantung ribut. Dia ditunjukkan catatan amalnya, banyak banget dosanya. Gulungan yang panjang ditebar 99 gulungan, saking banyak dosanya. Tapi Allah sudah mengampuni itu semua dosa. Nah, kemudian dia sudah pasrah dan Allah mengatakan tenang, kamu nggak akan didolimi. Allah bertanya, ada nggak perbuatanmu yang nggak ditulis? Tidak ada, komplit. Ada nggak kalau bahasa kita itu markup? Jadi hal yang nggak kamu kerjakan tapi ditulis, kata orang itu tidak ada. Semua ini cocok dengan yang saya lakukan. Dan dia sudah lemes. Nah, kata Allah, tenang, kamu nggak akan didolimi. Lalu Allah keluarkan satu kartu itu tertulis la ilaha illallah, yaitu sebuah bentuk pengakuan dia atas keilahan, kerububiahan dan keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan siapapun. Jadi senajan wong gablek, wong nakal, ahli maksiat, dia enggak pernah berbuat syirik, dia enggak pernah kedukun, enggak tahu buat sajen, orang tahu boleh gaman aneh-aneh, cekelan dan macam-macam, tidak pernah. Senajan anak nakal atau orang nakal diampuni karena
satu kartu. Jadi 99 gulungan ditaruh di satu timbangan berat di arah dosa, lalu Allah letakkan satu kartu itu la ilaha illallah, maka semuanya miring ke arah pahala atau amal baik. Makanya pentingnya akidah yang lurus itu loh Pak. Jangan sampai dengan gagal paham, amal ibadahnya banyak tapi bermalam Jumat kliwon dadak moro ning tempat ini tempat kuwi, ngene omah dadak ngekeki nopo kembang 7 rupa dadak macam-macam. Kok tanggal-tanggal tertentu bulan tertentu dadak boleh pitik cemani dadak luar biasa. Saya sampai nek niteni amaliyah itu nanti bingung kok ya ora bingung ngomong kok ya. Napa sih kok ya ora kleru, kok ya ora luput, kok ya iso pas. Mungkin alatnya enten ya nih, HP khusus milik tanggal itu ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya umur kita habis di mana. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi ma amila bi, dari ilmu yang dia miliki, apa yang dia lakukan dengannya. Apakah dia pinter buat minter ke orang atau pinter buat minteri orang? Nanti ditanya. Sekolahnya banyak, gelarnya banyak, kira-kira buat apa? Buat nipu orang atau buat mencerdaskan orang? Dikasih ilmu banyak, kira-kira buat apa? Buat menjaga banyak orang atau menyakiti banyak orang? Dan luar biasa kedoliman yang sampai menimpa banyak orang itu akan terjadi masalah berat di akhirat. Mereka satu-satu akan didatangkan. Nah, misal saya mendolimi Pak Budi, urusannya saya sama Pak Budi. Tapi nek sing didolimi orang-orang sing beli pertalite pakai harga pertama beliau didatangkan itu jutaan orang. Yang didolimi orang-orang yang beli beras premium diisi beras totoran didatangkan semua orang itu. Yang didolimi orang yang beli minyak 1 liter tapi isinya cuma 800 atau 900 mili didatangkan jutaan orang. Dan itu luar biasa, duit berapapun gak akan bisa menebusnya. Makanya sugih kaya tapi dari hal-hal yang seperti itu tidak ada gunanya di dalam agama. Bukan ada gunanya saya itu, tidak ada hal yang baik. Mendingan sugih tapi halal kabeh daripada sugih tapi yang haram-haram itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga hal yang harus selalu kita gaungkan. Pentingnya seorang muslim itu memiliki harta yang halal. Dan ini yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima afna wa fima anfaqo. Dan ditanya nanti dari mana hartanya dapat dan dari mana dapat terus kemana dihabiskan. Dan biasanya orang yang mendapatkan harta yang haram-haram itu biasanya entek dalam haram-haram. Makanya orang Jawa itu memformat molimon itu dalam satu rangkaian: maling, medok, mendem, madat, tunggalnya apa? Nama tunggalnya? Alah, ada orang ngerti. Biasanya nek entuk duit sama malingan yo nggo maling. Menang kalah ku yo nggo medok, nggo mendem, nggo madat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, saya pernah punya santri niku mantan security salah satu bank konven. Tobat dia keluar dari bank itu. Terus dia cerita, ya tak tanyain, nek dari security ngopo wae Mas kerja? Sosok nyupiri, sing mbok supiri sapa? Yo teller yo ini. Terus omongannya apa ning mobil? Wah, omongannya ting klenyet Pak Ustaz. Ngomong ke selingkuh, ngomong ke ini. Isinya pokoknya kayak gitu. Karena dia kalau dapat duit yang halal itu paling pikirannya butuh beras, bayar SPP, bayar listrik kan. Nah, duit orang halal apalagi jumlahnya banyak. Niku beras ya sudah cukup kabeh cukup. Pikirannya mesti hal-hal di luar itu. Jadi nek wong liya niku mangane sego dhek pengene mangan liya. Orang lain makannya daging sapi itu misalnya kan setik dinosaurus nih pengen tuku ya mesti. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah potret manusia ya. Ketika dia memiliki apa yang orang lain tidak miliki, bukannya didermakan di jalan yang baik karena memang sumbernya jelek, maka dia pun akan berusaha menghabiskan ke jalan-jalan yang lebih jelek lagi. Dan itu musibah yang luar biasa. Kemudian wa'an jasadihi fima abla. Jadi kalau sering nyindir orang-orang yang merokok, dan dari jasadnya kemana atau bagaimana dia menjaganya atau memanfaatkannya. Dulu waktu lahir paru-parunya sehat, setelah sekian tahun paru-parunya bolong-bolong karena rokok. Nanti ditanya Pak Fulan, dulu kamu tak kasih paru-paru sehat,
kok kemudian di umur sekian kamu malah nggak bisa makan gimana, warung-warungnya bolong-bolong, rusak satu. Tanya, makanya seorang muslim harus hati-hati dalam menjaga amanah Allah. Dan nanti dari poin ini, ya, itu nanti lahir hukum-hukum tidak boleh menyakiti jenazah seorang muslim. Nanti ada pertanyaan pada beberapa ulama apa hukumnya mengeluarkan pen dari badan seorang muslim yang sudah meninggal. Maka nanti ada ulama yang kemudian menjawab sebaiknya tidak usah dikeluarkan karena nanti menyakiti jenazahnya. Tapi kalau misal itu kawat yang digigit dan bisa dicabut tanpa menyakitinya, maka diperbolehkan. Tapi yang datang bongkar-bongkar itu tadi, maka sebaiknya tidak usah. Karena orang Islam itu mulia sejak di kandungan, sejak dilahirkan, saat hidup dan bahkan sampai matinya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian seorang muslim itu sampai disebutkan oleh Nabi SAW tentang terlarangnya duduk di atas kuburan. Nah di kita kan kuburannya dikijing gede-gede, malah digotong-tongrongan, malah atau surok praji maloyo. Nah itu malah kijing dua kijing itu dikai berapa tinggal lingguh ngarepe dikai gerobak angkringan, malah hidrodolan. Makanya orang muslim harus paham bahwasanya kemuliaan orang Islam itu sejak di kandungan sampai wafatnya pun tidak boleh disakiti. Makanya karena tidak boleh disakiti, ya kita jangan menyakiti diri kita, karena nanti kita akan bertanggung jawab. Ditanya, yang tak kayak gulu orang bolong, kok saya ini malah dibolong, mau baju-baju ini. Nah nanti ditanya itu, makanya yang rokok-rokok matre dan tutup itu waktu ini. Terusnya udah garam macam bangkrut, sebenarnya apa? Malah bersyukur enggak. Karena kalau mau jujur, pemerintah mendapatkan sekian triliun dari tembakau, harusnya pemerintah juga merilis berapa ratus triliun keluar untuk memberikan obat orang-orang yang kanker paru-paru, orang-orang yang kanker tenggorokan, nasofaring dan macam-macam lah. Harusnya kalau mau jujur ditimbang-timbang, tenang untung apa orang itu. Kalaupun misal secara duit untung, saya yakin tetap rugi dari sisi apa? Kehilangan sumber daya manusia potensial yang merusak karena sakit akibat rokok. Makanya ulama hari ini ya, yang masih lurus itu insya Allah kalau hukum rokok ya, mereka mantap menjawab itu haram. Tidak akan mencela-mencela soal halal soal haram, menek pabrik kayak duit jadi halal orang tali transfer terus jadi haram. Mereka akan istiqomah dengan jawaban itu, sebagaimana para dokter juga sepakat kalau rokok itu tidak ada kebaikannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau akan menunggu kita di telaganya, masih bab di hari kiamat. Ana faradtukum 'alal haud, aku menunggu kalian di telaga. Dan Nabi mengabarkan haudi masiratu sahrin, telagaku itu luasnya seluas perjalanan 1 bulan. Jadi telaganya itu sangat luasnya, dengan untuk menjangkau ujung ke ujung itu butuh waktu 1 bulan. Dan kemudian ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu atyab minal misk, airnya lebih putih daripada air susu, lebih jernih dan aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gayungnya yang buat nyido itu bagaikan bintang-bintang di langit. Man sariba minha la yadma'u abadan, siapa yang meminum airnya tidak akan pernah haus selamanya. Dan ini proses dari kuburan, kita nggak minum, dibangkitkan nggak minum, hisab mizan nggak minum, baru pas di telaga itu dikasih minum. Nah yang dikasih minum siapa? Ya orang-orang yang bisa mendekat kepada Nabi SAW. Adapun orang yang terusir tadi, yang melakukan hal-hal yang tidak baik dalam agama, nambah-nambahin, memodifikasi agama, boso kita, boso agamanya melakukan bid'ah. Kan bahasanya ma'ahdatsu ba'daka,
yang direkayasa setelah kamu. Ahdas itu yang dibuat yang baru setelah kamu. Makanya nanti dalam khutbah wadah Nabi SAW mengatakan bahwasanya wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang dibuat-buat itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi narasi bid'ah itu bukan datang dari pendakwah, itu kalimat Nabi. Makanya kok ada yang alergi itu ya harusnya introspeksi. Jadi jenengan itu katanya ikut Nabi, ya jadi ikut Nabi apa enggak? Kalau ikut Nabi ada narasi bid'ah ya kita harusnya introspeksi, jangan sampai kita jatuh ke situ. Bukan malah nesu nek dieleke. Tapi nek nesu dieleke lah terus piye iki bid'ah iki omongane sapa? Lah kowe meneng lu HP juga udah tak ngomong ngono. Nah tapi ini Nabi sudah mengingatkan, bahkan nanti di hari kiamat itu sampai disampaikan innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Makanya orang-orang ini ketika datang di telaga malah diusir karena sakit. Makanya ketika kita menyampaikan tentang bid'ah ini bukan karena benci, justru karena sayang kita kepada kaum muslimin, kita sampaikan jangan sampai nanti di sana pengen minum wis ngelangit kuburan ndak minum, pas bangkit yo ndak minum, pas ngantri di hisab mizan yo ndak minum, hausnya minta ampun, airnya melimpah ruah di telaga yang sangat besar, garing hidup diminum malah ndak boleh diusir, kan kasihan gitu. Makanya ketika saya menjelaskan tentang ahli kitab Kristen, Nasrani, Yahudi, saya jelaskan kesalahan-kesalahannya, tapi saya secara pribadi itu kalau melihat ada kiai sepuh bawa nenteng-nenteng Alkitab, itu tidak ada kebahagiaan saya. Mau saya itu bingung leherkan dari piye gitu. Artinya kalau misal dia membuka diri, Mas kandhanono aku agamaku piye lho tak kandhani. Meh ngejak ngopi telas sak porong ya tak ladeni. Tapi karena saya khawatir kok kayak salah ngomong malah dilaporkan polisi ya. Makanya bingung di situ. Dan dakwah itu benar-benar ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Harus disampaikan dengan hikmah, dilihat timingnya, momennya, dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika harus berdebat wajadil billati ahsan, harus dengan cara ahsan, di atasnya hasan, dengan cara yang terbaik. Namanya kalau ada orang Islam kok kasus kepada kaum muslimin, wah itu dia nggak paham bikin dakwah. Kowe ra bayar karo imamku kafir, kowe ra melu ngajarku kafir, kan? Orang kayak gitu luar biasa. Ini orang tidak paham agama Islam seperti apa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan man syariba minha la yadma'u abadan. Siapa yang meminum airnya maka tidak akan haus selama-lamanya. Dan pernah suatu ketika Ibunda Aisyah ingat tentang neraka, maka beliau menangis. Nah, inilah tabiat orang-orang beriman, para sahabat istri-istri Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain juga sama. Itu kalau ingat neraka itu nangis. Kecuali satu, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kalau diceritakan tentang neraka dan surga itu beliau biasa. Tapi kalau dikisahkan tentang kuburan, maka beliau lebih kencang nangisnya dan sangat kencang sampai jenggotnya, bewoknya itu basah. Pernah ditanyakan oleh Hani, mantan budak beliau, kenapa engkau kalau dikisahkan disampaikan tentang surga dan neraka dengan biasa aja responnya, tapi kalau diceritakan tentang kuburan dengan kok nangis kencang seperti itu, seperti apa? Kata Utsman bin Affan, beliau menjawab, innal kuburo awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bahwasanya kuburan itu adalah tahap pertama dari tahapan-tahapan di akhirat nanti. Siapa yang selamat maka cerita setelahnya bisa ditebak, yaitu selamat. Siapa yang gagal di tahap awal, kemungkinan besarnya adalah kegagalan setelahnya. Makanya nanti disambung tentang hadis bagaimana nyawa seorang mukmin itu dicabut, bagaimana nyawa orang kafir itu dicabut, dan penderitaan ketika mereka ada di kuburan. Kemana bikin azan ya Allah yang nanti kayaknya ada tentang adab dan nikmat kubur. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mayubkiki, apa yang membuatmu menangis?" Qala, beliau mengatakan Ibunda Aisyah, "Dzakartun nar fa bakaitu." Aku ingat neraka dan aku pun menangis. "Fa hal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah
engkau akan ingat kepada keluargamu pada hari kiamat. Jadi Bunda Aisyah ini bertanya kepada suaminya, napa mungkin jenengan iki mutan kula wonten kiamat mungkin. Faqala, kata beliau, amma fi salasatin mawadina fala yadhkuru ahadun ahadan. Akan ada satu kondisi di 3 tempat bahwasanya enggak ada orang yang ingat kepada siapapun. Jadi di 3 titik ini manusia itu enggak mau ingat siapapun kecuali nasib dirinya, karena dia enggak tahu keadaannya. Yang pertama, indal mizani hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu aw yathqulu. Yang pertama di mizan, sampai dia tahu timbangannya itu enteng atau berat. Nek belum tahu, dia nggak mau peduli sama anaknya, istrinya, sama siapapun, tidak akan mau gagas. Umpami lewat bisa direken ya, mbuh pokoknya umur sama diri. Selama belum jelas berat atau entengnya timbangannya. Kemudian yang kedua, wa inda tato yuris suhufi hatta ya'lama aina yaqau kitabuhu fi yaminihi aw fi shimalihi. Yaitu ketika buku-buku catatan itu berterbangan atau mabur-mabur di atas kita, itu mabur-mabur, dan kita itu masih was-was iki kotik bone ya, jatuhnya apakah di tangan kanan atau di tangan kiri. Dan ini mboten saged di karang-karang, berarti tangan kiri dengan ngapunten ngangkat itu tekan wae, enggak bisa. Seperti halnya pintu surga, ketika sudah tertulis ini pintunya orang puasa, pintunya orang sholat, yang nggak ahlinya nggak bisa nyerobot melonong ke situ, nggak bisa. Semuanya sudah ada makomnya masing-masing. Berterbangan, orang bingung. Sampai belum jelas ini dipegang dengan tangan apa, maka dia nggak akan peduli dengan orang lain. Oh, sebelah ibu, istrinya, anaknya, atau siapapun yang orang tuanya, pokoknya gagas. Dia akan menggagas dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, bahkan amin waro'i dohri. Jadi ada 3 keadaan, kanan, kiri, atau dari belakang. Wah, tambah mengerikan dari belakang. Kemudian yang ketiga, wa inda sirat idza wuqi'a baina dhahrai jahannam hatta yajuza. Dan setelah hisab mizan, pembagian kitab tadi, maka kemudian begitu telaga terus sirat dibentangkan di atas punggung neraka. Terus misal ini nerakanya gitu nih, sirat dibentangkan, lek gitu. Terus Pak Budi ngantri di sini. Wes Pak Budi ra bakal gagas, koncone ngaji biyen sapa, bojone sapa, anak sapa ora gagas. Sampai kapan di sini dikatakan sampai bisa lewat lolos sampai ke depan. Dan kalau sudah sampai depan baru kelingan. Oh iya aku duwe koncokan. Disitulah nanti orang-orang soleh memberikan syafaat buat temannya, buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi hadis berikutnya, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummatahu wa inni ihtabatu taqwati syafa'atan li ummati. Setiap nabi itu akan punya satu doa yang telah ia panjatkan untuk umatnya, dan sesungguhnya aku telah mempunyai doaku sebagai syafaat untuk umatku. Ya, makanya kita berharap syafaat Nabi SAW ini, dan kita harus mengikuti sunnah beliau dengan belajar sedikit-sedikit kita amalkan agar nanti kita punya peluang besar diberikan syafaat. Dan kemudian ada berikutnya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, dan ucapanku ini bukan kesombongan. Wa anna awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhra. Dan aku adalah orang yang pertama kali kuburnya terbuka, terbelah dan pada hari kiamat, dan ucapanku ini bukan ucapan kesombongan. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhra. Dan aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat dan orang yang pertama diizinkan untuk memberi syafaat. Dan ucapanku ini tidak ada kesombongan. Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhra. Dan bendera pujian Allah Subhanahu wa taala ada di tanganku pada hari kiamat kelak,
dan ucapanku ini tidak ada kesombongan. Insya Allah sudah saya siapkan hadisnya panjang tentang macam-macam syafaat. Nah, insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Satu lagi, Nabi SAW bersabda, "Man sa'alal jannata salasa marrat qalatil jannah." Siapa yang minta surga 3 kali, maka surga berkata, "Allahumma adkhilhul jannah." Ya Allah, masukkanlah orang yang minta surga 3 kali itu ke dalam surga. Wa man istajaza minan nar salasa marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang kemudian berkata, "Ya Allah, selamatkan aku dari neraka," maka neraka akan menjawab, "Ya Allah, selamatkanlah dia dari neraka." Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan keyakinan yang kokoh dari jutaan para orang-orang solih dari kalangan para nabi, para rasul, dan para hukama, orang-orang bijak, para ulama, dan para hamba Allah yang solih, maka itu juga menjadi dalil bahwasanya kita tidak berkesendirian di atas akidah ini. Dan satu lagi, bahwasanya ketika surga dia meminta kita untuk masuk surga, ketika kita minta surga, maka jangan ragu untuk sering-sering minta surga. Dan di antara metodologi minta surga, enggak cuma waktu zikir atau berdoa, bisa juga dengan lakukan ketika dengan sholat jahar, lalu di situ imamnya membaca ayat tentang surga, maka sambil mendengarkan dengan bisa meminta, "Allahumma inni as'alukal jannah." Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nah, 3 kali nanti surga akan menjawab, "Ya Allah, masukkan dia ke surga." Begitu pula ketika imamnya membaca ayat tentang neraka, maka dengan minta perlindungan dari neraka, "Allahumma inni a'udzubika minan nar." Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ning boten usah banter-banteran kali imam. Ya, terus agak dibatin dikit gitu. Itu boleh dalam fikih sholat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bisa meningkatkan